Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan disebutkan uh, apa tentang sholat memberi nutrisi untuk sendi-sendi kita 2 rakaat. Saya mau tanya Ustaz, yang pendapatnya rojih itu kalau sholat duha itu apakah hanya 2 rakaat aja yang rojihnya atau boleh 12 rakaat? Karena saya baca dalilnya 12 rakaat itu rutin dilaksanakan. Allah sediakan Berapa rakaat? Berapa rakaat? 12 rakaat Ustaz. Oh. Apa tadi kan Ustaz dua rakaat kan fadilahnya memberikan nutrisi untuk sendi-sendi kita. Ada juga yang 12 rakaat itu mengatakan bahwa akan Allah bangun rumah di surga. Itu pendapatnya rojihnya sebenarnya Rasul itu hanya mengerjakan berapa rakaat Ustaz? Atau ada pendapat rojihnya gitu. Mungkin yang 12 itu dhaif atau gimana ya. Kemudian Ustaz, saya anak sulung itu mondok Ustaz di Mempori. Waktu saya ngantar di hari pertama ngantarnya dulu, itu saya nggak mengambil rusuh. Misalnya saya hanya 1 malam di sana, nginap 1 malam di rumah penginapan di Imam Bukhari Solo itu hukumnya macam mana Ustaz? Saya sholatnya di masjid Jami Imam Bukhari, tanpa mengambil kasor apun saya jamak. Katanya kan kalau kita safar, kalau Allah itu memberi pada hambanya keringanan, kalau nggak diambil keringanan itu seakan-akan kita tidak mensyukuri itu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Iya. Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama terkait sholat duha minimal 2 rakaat. 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 12 rakaat boleh, lebih dari itu juga boleh. Tapi minimal 2 rakaat. Tidak ada dalil bahwasanya 12 rakaat rutin akan dibangunkan istana di surga. Itu yang termasuk 12 rakaat rutin dibangun istana di surga, maksudnya salat rawatib. Man shalla 12 raka'atan fil yaumil wa lailah min ghairi fariidhah banallahu bihinna baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari dan semalam selain salat fardu, maka dibangunkan bagi istana di surga. Masih salat rawatib, masih 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu maksudnya. Bukan sholat duha. Sholat duha terserah 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Sholat duha itu kalau misalnya 2 rakaat bukan sebagai nutrisi tubuh, tidak, tapi sebagai bentuk terima kasih. Karena setiap sendi yang kita 360 sendi yang kita miliki ini, ketika kita bangun dalam kondisi lancar, ini adalah nikmat. Cara mensyukurinya di antaranya dengan bertasbih, bertakbir, bertahlil, di antaranya dengan sholat 2 rakaat sudah cukup sebagai bentuk syukur dari sendi-sendi yang nyaman tersebut. Adapun yang kedua mengenai kalau kita lagi bersafar, terserah kita mau sholat. Kalau kita bisa sholat ke masjid lebih bagus. Selama tidak letih. Kalau kita letih kita boleh sholat di rumah ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu." Siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya. Artinya ini mencakup orang yang menetap atau yang musafir. Tapi kecuali kalau ada, kata para ulama, kecuali kalau ada halangan. Karena orang musafir itu dia punya kebutuhan, ya, sehingga tidak wajib bagi dia sholat di masjid, tidak wajib. Sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau dia mau sholat masjid, itu lebih baik. Lebih baik. Seperti kalau kita musafir ke Makkah dan Madinah, kita sholat di Masjidil Haram dong. Kita sholat di rumah 2 rakaat, sholat di hotel, kita sholat ke Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Tapi kalau kita letih pingin sholat di hotel, di kamar, pingin jamak, boleh-boleh saja. Jadi itu sedekah dari Allah, kita terima. Tapi kalau ada kesempatan kita sholat di situ, maka kita sholat berjamaah. Lain halnya kalau kita di tengah jalan. Tengah jalan nih, kita nggak mampir di masjid, kita sholat sendiri. Jangan sholat 4 rakaat, sholat 2 rakaat aja. Di rest area, sholat 2 rakaat, ngapain sholat 4 rakaat? Mau jamak silakan. Tapi kalau kita posisinya dekat masjid, kalau bisa ke masjid, oke. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya. Karena ada keutamaan ke masjid. Wallahu a'lam bishawab.